Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Sulhoir, dengan NIM 090406222047. Di mata kuliah Jarkom Jaringan Keamanan Komputer ini, saya akan mau menjelaskan tentang perancangan jaringan komputer dengan keamanan jaringan menggunakan firewall. Jadi yang pertama, firewall itu apa sih? Firewall yaitu merupakan pelindung sistem jaringan komputer dengan perangkat yang lainnya yang berfungsi untuk melindungi segala ancaman-ancaman yang berbahaya. Menurut Rendra Towijoyo pada 2013, firewall merupakan perangkat yang berfungsi untuk memeriksa dan memanfaatkan paket data yang dapat keluar atau masuk dari sebuah jaringan, dengan kemampuan menentukan apakah sebuah paket data bisa masuk dan keluar dari sebuah jaringan. Maka firewall berperan untuk melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari luar jaringan. Kemudian untuk membuat topologi jaringan, dalam membuat rancangan model topologi jaringan komputer untuk sebuah kayak lab atau warnet gitu ya, menggunakan dan memanfaatkan area kerja dan dari Cisco Packet Tracker. Rancangan disesuaikan dengan pilihan device yang dibutuhkan dan dihubungkan. Kabel yang dihubungkan meliputi pertama ya, itu satu router, kemudian dua switch, 6 PC atau komputer, kemudian satu server. Untuk konfigurasi router, setelah melakukan rancangan, yaitu melakukan konfigurasi router untuk menentukan default gateway pada PC dengan satu server tersebut, yang mana terdapat dua default gateway, yaitu misal contohnya ya, IP-nya 192.168.1.1, kemudian IP yang kedua contohnya yaitu kayak 192.168.2.1. Kemudian menentukan alamat IP PC. IP address merupakan bagian terpenting dan melakukan sebuah koneksi jaringan dan merupakan identitas sebuah perangkat dalam jaringan yang yang tidak boleh dilupakan. Untuk konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracker dapat dengan melakukan klik kiri pada PC, kemudian masuk menu desktop dan pilih IP configuration. Konfigurasi server ya, berikut langkah-langkahnya, yaitu pertama klik kiri pada device server, kemudian pilih menu config, input default gateway dengan contohnya 192.168.2.1. Kemudian masih dalam menu config, pilih sub menu fast ethernet 0, kemudian checklist port status menjadi on, pindahkan ke menu service, kemudian pilih DND dan aktifkan DNS server on. Kemudian input nama domain pada kolom nama, kemudian input alamat address, sesuaikan dengan IP pada server saat di menu config, kemudian klik add. Kemudian selanjutnya mengaktifkan firewall. Langkah pertama yaitu ubah menjadi on pada service. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan action DNI atau allow. Kemudian masukkan IP pada PC yang ingin diblokir aksesnya. Kemudian ubah protokol menjadi IP. Kemudian masukkan wildcard pada sesuai kebutuhan, wildcard max sesuai kebutuhan ya. Kemudian klik add.
Selanjutnya, dalam penerapan sistem keamanan jaringan saat ini penting. Kenapa penting bagi seseorang? Dan menggunakan keamanan jaringan firewall merupakan salah satu pemblokir atau menutup hak akses terhadap situs-situs yang tidak seharusnya diakses. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke intrusi detection. Di sini merupakan salah satu kemampuan yang selaras dengan bertahan atau mendeteksi penyusup yang masuk. Ide dasar intrusi detection atau interaction itu example ya, contoh Malice dapat mengakses username dan password. Alice username dan password dengan berperan sebagai Alice. Kemudian intrusion yaitu merupakan attacker yang mendapatkan informasi login dari legitimate user dan impersonate them. Untuk basic ideas of intrusion detection, observasi back to main 1980 ya. Perilaku intruder itu memungkinkan akan jauh berbeda dari pengguna yang ditiru. Kemudian perbedaan perilaku dapat diakun untuk memungkinkan analisa kuantitatif. Kemudian intrusion detection mengidentifikasi secepat mungkin kegiatan intrusi yang terjadi ya atau sedang terjadi di dalam jaringan internal. Kemudian melacak penyusup dan mengumpulkan bukti untuk menuntut penjahat. Kemudian pendekatan umum mengidentifikasi abnormal event. Bagaimana membangun alat otomatis untuk mendeteksi perilaku ini, yaitu dengan intrusion detection system atau bisa disebut dengan IDS. Kemudian penyusup ya, intruder. Dia itu salah satu dari dua ancaman keamanan yang paling dipublikasikan adalah penyusup. Yang lain adalah virus. Sering disebut sebagai perentas atau attacker. Di sini ada 3 kelas dari intruder. Masquerader, pengguna atau tidak mempunyai otoritas ke sistem, tapi berusaha untuk mengakses informasi sebagai authorized user. Kemudian misserver, biasanya pengguna internal. Ada 2 tipe, yaitu authorized user dengan izin terbatas atau authorized dengan izin penuh tetapi menyalahgunakan izinnya. Kemudian selanjutnya ada client time user, pengguna yang bertindak seperti supervisor dan berusaha menggunakan privilege-nya agar tidak tertangkap. Kemudian di sini ada penjelasan tentang penyusup ya. Masquerader itu orang luar, misfisher itu orang dalam. Kemudian kalau clandestine user itu orang dalam maupun luar. Dampak adanya penyusup yaitu seperti contoh kalau nggak berbahaya ya, kayak service itu ya, tidak berbahaya. Contohnya yaitu ingin menjelajah internet dan melihat apa aja yang isi dalam sistem tersebut. Kalau contoh yang berbahaya itu dia bisa kayak mengubah data, mengganggu sistem, kayak update delete data gitu dan merusaknya. Kemudian hacker ya, hacker itu termotivasi oleh apa sih? Mungkin oleh sensasi akses dan status sosial ya. Intruder yang tidak melakukan kejahatan dapat ditoleransi walaupun dapat mengurangi performansi dan legitimate user. Kemudian namun tak ada identifikasi awal yang dapat mengetahui apakah penyusup tersebut berubah atau tidak. Kemudian IDS dan IPS didesain untuk melawan jenis ancaman hacker ini. Salah satu hasil dari terhubungnya kesadaran adanya ancaman ini adalah membentukkan sejarah komputer emergency response teams atau disebut itu mengumpulkan atau menyebarkan informasi
vulnerability atau respon dari suatu vulnerability. Contohnya pada pola hacker memiliki target dengan menggunakan tools pencarian IP seperti NSLookup, DIG dan lain-lainnya. Kemudian melakukan penetapan jaringan yang dapat diakses dengan menggunakan tools seperti Nmap. Kemudian melakukan identifikasi universal service, melakukan brute force password setiap PC, melakukan instalasi remote administrator tool, kemudian melakukan komputer password administrator. Kemudian kita lanjut ke kriminal ya. Organization group of hacker new threat. Pertama di situ perusahaan atau pemerintahan atau geng. Biasanya muda, biasanya Eastern Europe atau Russian. Kemudian target credit card pada server e-commerce. Kemudian hacker kriminal biasanya memiliki target spesifik IDS atau IPS membantu tetapi tidak efektif. Sekali dapat melakukan fermentasi, langsung beraksi dan keluar dari sistem. Data sensitif membutuhkan proteksi yang kuat. Kemudian contoh perilaku kriminal seperti hacker tadi ya, itu bertindak cepat dan akurat agar aktivitas sulit untuk dideteksi. Kemudian melakukan exploit perimeter melalui vulnerability part, kemudian menggunakan trojan horse atau membuat backdoor, kemudian menggunakan sniper untuk mendapatkan password, dan masih banyak lagi ya contohnya. Untuk insiden attacker, jenis serangan yang sulit dideteksi dengan dan dicegah ya. Untuk IDS dapat membantu dengan membutuhkan monitor log atau list privilege, proses autentikasi yang kuat, dan masih banyak lagi contoh cara-caranya. Ini contoh gambaran untuk komponen IDS atau audit record, audit data prosesor, aktivis, engine, detect engine models, alarm, decision engine, decision table. Jadi itu untuk gambaran untuk komponen IDS. Selanjutnya yaitu basic metodologi, merupakan log event dan menganalisanya dapat dilakukan manual jika log file berukuran kecil. Jika ukuran besar butuh tools lain. Kemudian dapat di-generate untuk melacak aktivitas berbasis jaringan dan kegiatan berbasis host, network based detection, NBD, host basic, dan batch hybrid detection. Untuk gambarannya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke komponen IDS. Ada 3 komponen assessment, yaitu ya pertama tadi assessment ya, untuk detection, kemudian alarm. Untuk arsitektur IDS itu ada 2 ya, yang penting, yang paling di intinya itu ya, command console sama target service. Untuk kebijakan intrusion detection, IDP digunakan untuk melakukan identifikasi intrusion, mengspesifikkan data yang harus dilindungi dan bagaimana cara melindunginya, mengspesifikkan aktivitas yang tergolong intrusion dan bagaimana merespon jika terdeteksi. Unacceptable tabel behavior, sebuah mesin harus di set bisa menentukan keputusan, maka perilaku tersebut pihak authorization distatistikkan. Jika sebuah authorization melakukan yang tidak ada di privilege-nya,
maka lebih dari 50% atau 100% mesin akan memunculkan notif atau alarm ya, kayak sebuah peringatan jika perilaku user tersebut tidak biasa seperti yang dilakukan kesehariannya. Kemudian network based detecting NBD menganalisa network protects, mengidentifikasi yellow like behavior sama red like behavior. Komponen utama yaitu meliputi network log sama detective engine. Kemudian untuk arsitektur NBD yaitu tadi ya, network root detection. Yang pertama itu ada inside a target computer, kemudian network sensor detection at a selected point of network, kemudian network tab. Yang berikut ini adalah gambaran dari arsitektur NBD. NBD pros dan cons. Keunggulannya yaitu low cost, biayanya itu murah, kemudian tidak ada interface, interaction resistant. Kemudian untuk kelemahannya tidak dapat menganalisa averted protect, kemudian sulit juga untuk dapat mengurangi traffic yang besar pada waktu tertentu. Kemudian untuk host based detection HBD, HBD ini analisis sistem event and user behavior and alert the alarm manager. Untuk untuk di HBD ini pertama meliputi check system configuration, check system logs, keep record of system file, dan masih banyak lagi ya untuk contohnya. Kemudian HBD ini pros and cons-nya itu keunggulannya dapat mendeteksi data terenkripsi, kemudian tidak butuh hardware khusus. Untuk cek sistem logs-nya lebih akurat ya. Untuk kekurangannya itu membutuhkan ekstra sistem managing atau membutuhkan ekstra komputer resource, dan masih banyak lagi kekurangan. Untuk signature misuse detection, untuk signature detection yaitu di sini also director to us in operation detection of mouse bias detection. Kemudian untuk inspect current event and detection whether they are acceptable. Kemudian two types of signature detection. Kemudian signature analysis packet behavior. Kemudian untuk host based signature itu ada analysis event behavior, asset of behavior role. Example, a user should not keep and trying to log on their account if their attempt have failed. Kemudian yang dapat dihitung untuk contohnya yaitu the time a parties event occurs, the current value of system variable, kemudian untuk the utilization rate of system resource. Kemudian untuk manajemen password itu juga perlu dilakukan, seperti sekarang standar password itu 16 digit ya. Untuk standar ukuran sebuah password tidak lagi guys seperti kemarin-kemarin yang sepertinya 8 sudah cukup. Sekarang untuk standar password sendiri yaitu 16 digit. Kemudian password itu juga harus kita ganti secara berkala, mungkin 3 bulan sekali atau paling bagus 1 bulan sekali, untuk menghindari adanya penyerangan atau pembobolan pada akun kita. Di password juga ada kayak sekarang perlu kayak aturan yang disitu harus ada angka atau besar kecilnya huruf biar
si hacker atau si perentas itu nggak bisa menebak dari password kita. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.